Udah kelas 9, yakin gak bisa ngerjain soal begini? Emang ya, matematika itu tahun ke tahun rasanya makin ribet aja, makin rumit. Apalagi kalau udah ketemu akar-akar begini. Tapi tenang aja, aku Hasnana Diva, dan kasih aku waktu gak nyampe 10 menit deh. Aku bakal jelasin kalian gimana cara gampangnya biar bisa inget terus sama materi ini dan bisa dipraktekin langsung ke depannya. Karena buat aku, matematika itu nggak usah dibikin ribet. Matematika itu simple. Beneran deh. Kalau nggak percaya, ya udah yuk, cus langsung kita masuk ke materi. Pertama, kita kenalan dulu sama aturan main dasarnya. Secara matematis, penjumlahan dan pengurangan akar itu menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Rumus dasarnya itu simpel. A akar C tambah kurang B akar C sama dengan A tambah kurang B dalam kurung itu akar C. Kenapa sih yang dijumlah cuma angka depannya? Karena kedua suku ini sama-sama punya faktor akar C. Ini berasal dari materi aljabar dasar. Masih ingat nggak? Yaitu AX plus BX sama dengan dalam kurung A plus B X. Tinggal anggap akar sebagai variabel yang lagi main. Coba soal simpel ya. Oke, kita bisa lihat di soal ini 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Gimana tuh? Kita tinggal lihat variabelnya alias akarnya. Udah sama kan? Yaitu akar 5. Kalau gitu tinggal ditambah aja. 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Iya, 7. Jadi jawabannya tinggal digabung lagi sama variabelnya. Jadi 7 akar 5. Gampang kan? Sekarang gimana kalau akarnya beda? Misal akar 2 ditambah akar 3. Itu sih udah nggak bisa dimainin lagi. Karena nggak ada yang punya faktor persekutuan alias faktor akar yang sama. Karena nggak ada yang bisa ditarik keluar dengan sifat distributif tadi, maka operasi ini tidak bisa disederhanakan lebih lanjut. Jangan dipaksa jadi akar 5 ya. Karena secara konsep, akar 2 ditambah akar 3 itu nilainya sekitar 1,41 ditambah 1,73. Jadinya kira-kira 3,14. Sedangkan akar 5 itu cuma sekitar 2,23. Beda jauh kan? Lain kasus kalau akarnya punya faktor persekutuan. Misal, akar 12 ditambah akar 27. Ini. Dilihat sekilas, akarnya emang beda. Tapi, tunggu dulu. Kita bisa lakukan operasi plastik atau penyederhanaan. Caranya, cari akar kuadrat yang bisa ngebagi mereka. Akar 12 itu kan dari 4 kali 3. Nah, 4 bisa diakar kan? Akar 4 yakni 2. Kita gabung sama yang 3. 3 tadi masih dalam akar ya. Kita kurangi si 4 jadi 2 kan? Kita sambung tuh. Jadi 2 akar 3. Kita lakuin hal yang sama ke akar 27-nya tadi. 27 kalau mau kita operasikan kira-kira 27 bisa dibagi 3 nggak ya? Bisa kan? Berapa? Iya, 9. Wah, 9 juga bisa diakar. Akar 9 hasilnya 3. Oke, jadi akar 27, 9-nya kita bisa keluarin lagi. Jadi 3, kita gabung sama akar 3 yang tadi masih, jadi 3 akar 7. Udah tuh,
bisa kita selesaiin. Akar 12 plus akar 27 sama dengan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Hasilnya 5 akar 3. Gampang kan? Oh iya, sedikit tips biar ngapalinnya gampang nih. Hafalin deh bilangan kuadrat kayak 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Yang minimal sampai 20 deh. Serius deh, ini tuh bakal ngebantu banget ketika kamu nemu angka-angka yang besar. Misal nanti akar 45, akar berapa misal 288 gitu. Itu tuh bakal ngebantu banget untuk kamu menyederhanakan akarnya. Jadi itu sih tips dari aku. Ini dijamin bakal ngebantu banget deh untuk kedepannya. Oke, udah paham kan jadi materinya? So, sekarang coba deh kita ke aplikasiin ke soal. Nih, soalnya. Ini ada persegi panjang. Lebarnya 2 akar 32. Panjangnya 3 akar 50. Gimana tuh? Kan akarnya beda. Terus kita disuruh nyari kelilingnya. Ini sebenarnya simple loh. Tapi kalau operasi tadi nggak paham, soal gampang ini bakal kerasa susah. Rumus dasar keliling kan 2 dalam kurung P tambah L kan. Kita aplikasiin ke soal, jadi 2 dalam kurung P-nya tadi berapa? Ya, 3 akar 50 ditambah L-nya tadi berapa? 2 akar 32. Kita ambil faktor persekutuannya, yakni 2. Jadi, 2 dalam kurung 3, akarnya itu 25 kali 2, ditambah 2, akarnya 32 bagi 2, 16 kali 2. Udah tuh, 25 sama 16 kan bisa diakar. Kita keluarin. Tinggal kita kali sama koefisiennya. 25 dikeluarin jadi 5. Kita kali sama 3. Jadilah 15 akar 3. Terus yang 16. 16 kita keluarin jadi 4. Tadi kan udah ada koefisien 2. Kita kali itu sama 2. Jadi 8 akar 2. Udah tuh tinggal ditambah. 15 akar 2 ditambah 8 akar 2. Kan variabelnya udah sama tuh. Akarnya udah sama. Tinggal kita tambahin aja koefisiennya. Jadi 15 ditambah 8 sama dengan 23 akar 2. Jangan lupa tadi masih ada ya dari rumusnya dikali 2 lagi. Jadi 23 akar 2 dikali 2 sama dengan 46 akar 2. Gimana? Udah inget lagi kan? Kalau gitu bisa dong kerjain hal ini. Oke. So, last word from me. Don't let the root reach you out. Alias, jangan biarkan akal-akal itu mencabutmu. So, sampai sini dulu. Selamat mengerjakan. Bye-bye.